Ada satu dewa yang diceritakan selama hidupnya menjadi anak nakal dan selalu membuat onar. Namun dengan ketangkasan yang dia punya serta pengorbanan yang dia lakukan, dia berhasil menjadi dewa. Kamu pasti tahu siapa nama dewa itu. Dewa itu juga cukup terkenal, bahkan ketenarannya hampir menyamai sang raja monyet Sun Wukong. Nama dewa itu adalah Nesha. Nostalgia film akan menceritakan kepadamu tentang kehidupan Nesha sebelum menjadi dewa dan bagaimana kehidupan yang ia jalani sebelum masuk ke kerajaan langit. Namun sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, agar aku selalu bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di awal film kita diperlihatkan sang Raja Naga serta pasukannya sedang menyerang kota yang ditinggali oleh Nesha. Kota itu bernama Centang Pass. Raja Naga menyerang kota Centang Pass dikarenakan Nesha anak dari Li Jing telah membunuh anak dari Raja Naga. Raja Naga langsung nyamperin ayahnya Nesha yang bernama Li Jing untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian anaknya. Untuk mempertanggungjawabkan atas kematian anaknya, Raja Naga ingin Nesha juga harus mati. Namun ayahnya Nesha mengira ini cuma kesalahpahaman. Tapi Raja Naga semakin marah. Dia langsung berkata, "Jika kau tidak melakukannya, maka Centang Pass akan dikuburkan bersama anakku." Tiba-tiba Nesha datang. Dia berbicara kepada Raja Naga kalau dia telah memberi hukuman kepada anaknya. Tapi mendengar itu Raja Naga semakin bertambah marah. Ayah Nesha yang melihat amarah Raja Naga berusaha meminta maaf atas kelakuan anaknya. Namun Raja Naga tetap menginginkan kematian Nesha. Kemudian Nesha disuruh pergi dulu sama ayahnya, tapi Nesha tidak mau dan selalu melawan omongan Raja Naga. Karena hal itulah ayahnya menampar dirinya. Bahkan ayahnya berkata, "Aku menyesal mempunyai anak sepertimu." Nesha sakit hati saat mendengarnya. Lalu dia menebas dirinya sendiri agar ayahnya serta Raja Naga puas melihat kematiannya. Ibu Nesha yang melihat anaknya tewas menjadi sangat sedih. Kemudian Sam berganti ke sebuah tempat bersalju. Di sana Nesha telah bangkit kembali. Akan tetapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai roh. Tiba-tiba ada roh laba-laba raksasa menyerang Nesha. Nesha sangat kerepotan saat melawannya karena senjata tombak apinya tidak ada. Namun tiba-tiba ada seseorang datang membantu, dan orang itu adalah ayahnya. Ayahnya langsung memberikan senjata kepada Nesha, lalu Nesha langsung menyerang laba-laba itu. Setelah roh laba-laba kalah, Nesha langsung ingin menyerang ayahnya. Akan tetapi ayahnya mengatakan, "Apapun yang terjadi, kau tetap anakku." Nesha langsung berhenti menyerangnya. Tiba-tiba muncul sebuah prasasti dari dalam tanah. Di situ tertulis ada pagoda Buddha yang bernama Linglong. Pagoda itu memiliki 7 level yang berbeda. Masing-masing level menampilkan roh serta tempat tinggal mereka. Nesha serta ayahnya harus melewati semua level di pagoda tersebut dan mengalahkan semua roh di setiap levelnya agar Nesha dapat hidup kembali menjadi seorang manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena saat Nesha meninggal, ayahnya Nesha menemui pendeta Tao Randeng. Pendeta Tao Randeng mengatakan, Nesha adalah reinkarnasi dari benih roh. Secuil jiwanya masih ada di tubuhnya. Jika Nesha berhasil melewati semua level di pagoda Linglong sebelum jiwanya binasa, maka Nesha bisa menjadi manusia kembali. Setelah itu tiba-tiba ada portal yang terbuka di depan Nesha dan ayahnya. Mereka langsung memasukinya. Setelah itu mereka telah masuk ke dalam pagoda. Inilah pagoda level pertama. Saat memasuki tempat tinggal roh pertama, ayahnya memperlihatkan sekilas pesan dari ibunya lewat cermin flashback dan akan memberikan versi fullnya kepada Nesha saat mencapai pagoda level ke-7. Kemudian mereka sudah memasuki tempat tinggal roh pertama. Di sana Nesha melihat telur yang bersinar dan dia langsung mengambilnya. Namun tiba-tiba datang hero Alpha skin Lucky Box menyerang mereka. Alpha tidak mau harta yang dimilikinya diambil oleh orang lain. Ayahnya Nesha langsung bertarung dengan roh yang mirip dengan hero Alpha skin Lucky Box itu, sedangkan Nesha hanya duduk menonton. Di saat ayahnya sudah kesulitan, Nesha baru pergi menyerang, namun sangat sulit mengalahkan roh tersebut.
Di saat Nesha mau kalah, ayahnya Nesha dengan cepat mengembalikan telur yang diambil anaknya ke tempat asalnya. Lalu roh yang mirip hero alpha tersebut berhenti menyerang. Setelah melakukan pertarungan itu, Nesha tiba-tiba jatuh pingsan. Saat dirinya sadar, dia dan ayahnya sedang menuju ke tempat tinggal roh level kedua. Sesampai di sana, Nesha langsung nyelonong masuk untuk mencari roh kedua dan ingin segera mengalahkannya, sedangkan ayahnya menyusul di belakangnya. Namun roh kedua itu menyamar menjadi ibunya. Nesha mengira itu beneran ibunya, jadi dia segera memeluknya. Tapi ternyata itu hanya jebakan agar Sukma Nesha terjebak di dalam sebuah lukisan. Kemudian ayahnya Nesha juga bertemu dengan roh yang menyamar sebagai istrinya. Dia bertanya, "Bagaimana kau bisa di sini, sayang?" Roh itu menjawab kalau dia meminta bantuan pendeta Taurandeng agar dapat memasuki pagoda. Ayahnya Nesha awalnya mengira itu beneran istrinya. Akan tetapi saat mereka membahas masalah yang sudah terjadi, ada perkataan yang membuat ayahnya Nesha tahu kalau itu bukan istrinya. Karena istrinya selalu bersikap bijaksana dan penuh perhatian saat mengatakan sesuatu. Ayahnya juga mengatakan kalau pendeta Taurandeng tidak mungkin membiarkan istrinya pergi seorang diri ke dalam pagoda. Karena sudah ketahuan, roh itu langsung menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di saat ayahnya Nesha ingin menyerang roh itu, roh Nesha yang sudah dikendalikan oleh roh yang mirip ibunya datang. Roh Nesha langsung menyerang Li Jing dan Li Jing mencoba menghindar. Lalu Li Jing mencoba berbicara kepada anaknya, "Jangan dengarkan roh jahat itu, dia bukan ibumu." Tapi roh jahat mengatakan, "Percuma kau berbicara dengannya, karena sukmanya sudah disegel olehku, jadi dia tidak akan mendengarmu." Namun ternyata Sukma Nesha yang sedang tersegel melihat semua kejadian yang telah terjadi. Setelah itu ayahnya Nesha pasrah saat mau diserang oleh anaknya. Tapi untungnya Sukma Nesha yang telah tersegel berhasil terlepas. Kemudian segera kembali ke tubuhnya dan berbalik menyerang roh jahat itu. Setelah mengalahkan roh kedua, mereka langsung diantarkan menuju tempat tinggal roh ketiga. Mereka diantar oleh burung bangau raksasa. Saat sampai di tempat roh ketiga, ternyata roh ketiga adalah Akai Revam tanpa skin. Akai langsung mencoba menyerang mereka. Akan tetapi karena Akai ceroboh, jadi dapat dikalahkan dengan mudah. Begitu juga dengan roh keempat dan kelima. Nesha serta ayahnya dapat mengalahkan para roh jahat dengan mudah. Kemudian tibalah mereka di pagoda level 6, satu level lagi untuk menuju level terakhir. Saat di perjalanan, Nesha terlihat kelelahan, lalu ayahnya mengajaknya istirahat dulu. Tapi tiba-tiba ada suara yang mengkagetkan mereka, lalu sebuah rantai menangkap dan mengikat mereka. Sang roh ke-6 pun muncul, ternyata itu adalah Aobing, anak dari Raja Naga. Rupanya rohnya masih hidup. Kemudian Aobing mengatakan, "Bagaimana aku bisa mati duluan sebelum jiwamu binasa?" Lalu kita diperlihatkan alasan kenapa Nesha menyerang Aobing. Terlihat di sana, Aobing menangkap beberapa nelayan yang sedang melaut. Sebagai dewa, Aobing bukannya mengayomi manusia, malah menyiksa mereka. Setelah itu, Nesha datang menyerang untuk mengajarkan kepada Aobing apa itu sopan santun. Lalu Shin kembali ke Nesha dan ayahnya. Dia langsung mencoba menyerang Aobing, tapi Aobing berubah menjadi naga hijau. Dia juga sempat berkata kepada Nesha kalau dia telah diperalat oleh ayahnya. Ayahnya lalu berkata, "Apa maksudmu berkata begitu?" Setelah itu Aobing bertanya kepada Li Jing, "Apa kau menganggap Nesha sebagai anak iblis?" Lalu Li Jing menjawab, "Bagaimana bisa aku menganggap anakku iblis?" Namun tiba-tiba rantai yang mengikat Nesha mengeluarkan listrik yang membuat Nesha kesakitan. Ternyata rantai itu dapat mendeteksi kebohongan. Satu kebohongan terucap, maka akan menyiksa orang yang terikat rantai tersebut. Karena melihat Nesha yang kesakitan, ayahnya lalu berkata jujur bahwa memang benar kalau selama ini dirinya menganggap Nesha adalah anak iblis. Setelah itu Aobing mengatakan kepada Nesha, "Jika kau berhasil melewati 7 level pagoda, hanya ada satu di antara kalian yang akan berhasil keluar. Bahkan orang itu bisa menjadi dewa." Saat mendengarnya, Nesha tidak percaya, namun ayahnya berkata itu benar. Ayahnya ingin mengorbankan Nesha agar dirinya dapat keluar dari pagoda Linglong dan menjadi dewa. Nesha yang mendengar kejujuran ayahnya menjadi sangat marah kepada ayahnya. Nesha pun pergi meninggalkan ayahnya.
Di saat ayahnya mengejarnya, Aobing melempar Li Jing ke level pagoda ke-7. Di sana dia kembali dihadapkan oleh Raja Naga. Percakapan antara ayah Nesha dan Raja Naga kembali terulang. Namun kini Li Jing berani mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Naga. Sekaligus dia berani melawannya. Dia langsung menyuruh prajuritnya untuk melawan klan Naga dan menyelamatkan kota Centang Pas. Pertempuran antara ayahnya Nesha dan klan Naga terjadi begitu sengit. Di sisi lain, Nesha yang sakit hati dengan kebohongan ayahnya tiba-tiba diperlihatkan pesan yang ayahnya katakan jika berhasil mencapai pagoda level ke-7. Dalam pesan tersebut memperlihatkan bahwa ayahnya sangat menyayanginya dan dia berjanji kepada ibunya Nesha akan mengeluarkan Nesha dari pagoda Linglong hidup-hidup. Setelah menyaksikan pengorbanan yang dilakukan ayahnya, Nesha menjadi merasa bersalah. Lalu dia menyusul ayahnya ke pagoda level ke-7. Di sana ayahnya Nesha telah kalah setelah melawan Raja Naga. Nesha langsung menggantikan ayahnya untuk mengalahkan Raja Naga. Namun Nesha juga kalah melawan Raja Naga. Kemudian Li Jing yang sangat menyayangi anaknya, dia lalu mengorbankan dirinya agar bendera Nesha kembali penuh dan Nesha berhasil menjadi manusia kembali seutuhnya. Lalu ayahnya meminta kepada Nesha untuk melindungi ibunya serta menjaga kota Centang Pas. Kemudian Nesha langsung kembali menyerang Raja Naga. Dan kini Raja Naga berhasil dikalahkan. Kemudian Shin memperlihatkan Nesha yang berada di alam primordial. Disinilah tempatnya penentuan manusia menjadi dewa. Di sana Nesha melihat ayahnya sedang berbicara dengan pendeta Tao Randeng. Ayahnya Nesha telah berhasil mendapat peringkat dewa. Namun dia memilih melepas kesempatan menjadi dewa untuk menyelamatkan keluarganya, karena tidak ada yang lebih penting dari keluarganya. Lalu Nesha nyamperin ayahnya dan mereka pulang bersama. Kemudian film pun selesai. Nah sobat, itulah cerita dari kehidupan yang dialami Nesha sebelum menjadi seorang dewa. Dia mempunyai ayah yang baik dan ibu yang menyayanginya. Walaupun dia anak yang nakal dan suka membuat onar, dia tetap tahu apa itu kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dari film ini kamu bisa ambil pelajaran bahwa sebenarnya orang tuamu sangat menyayangi dan mencintaimu. Walaupun kamu sering membuat mereka marah, orang tuamu akan merelakan apapun untuk dapat membahagiakanmu. Jadi hormatilah orang tuamu selagi masih ada. Berusahalah untuk membahagiakan mereka agar mereka bangga memiliki anak yang hebat seperti dirimu. Oke sobat, terima kasih sudah menonton cerita film dari Nostalgia Film. Semoga kalian menyukainya, dan aku meminta maaf jika masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.